pagi Bu Eni. Selamat pagi Bu Ari. Bagaimana kabar Bu Eni hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah saya juga baik, sehat Bu. Ya. Bu Eni, minggu kemarin saya sudah menyampaikan ya bahwa saya akan melaksanakan tugas aksi nyata CGP modul 2.3 yaitu tentang coaching untuk supervisi akademik. Dan alhamdulillah Bu Eni sudah menyetujuinya ya. Untuk supervisi akademik nanti ada 3 tahap Bu ya, jadi ada tahap pra observasi, kemudian observasi dan pasca observasi. Nah pada pagi hari ini kita akan melaksanakan tahap yang pertama yaitu pra observasi. Nah di sini sebelum kita melanjutkan percakapan, kira-kira apa harapan Ibu dari percakapan kita ini nanti? Semoga besok saya bisa melaksanakan pembelajaran sesuai dengan NBP yang telah saya buat, yaitu dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kalau boleh saya tahu materinya apa ya Bu untuk saya besok akan materi saya besok itu tentang unsur-unsur intrinsik teks cerpen. Jadi materinya tentang unsur-unsur intrinsik yang ada dalam cerpen ya. Nah, dari materi tersebut tentu saja ada tujuan pembelajarannya Ibu. Apa Ibu tujuannya? Setelah pembelajaran siswa diharapkan dapat menganalisis unsur-unsur intrinsik yang ada di dalam cerpen seperti tema, amanat, alur, latar. Jadi kalau boleh saya ulang, tujuan pembelajaran nanti adalah setelah melalui pembelajaran, mungkin melalui teks atau media lain mungkin ya, siswa dapat menganalisis unsur-unsur intrinsik yang ada dalam cerpen, ya, dari tema tadi ya Bu, latar dan sebagainya. Oke. Nah, kalau boleh saya tahu Bu, dalam pembelajaran nanti apa yang akan Ibu kembangkan atau area pengembangan yang akan Ibu lakukan dalam pembelajaran nanti? Saya dalam pembelajaran ini saya akan melakukan pengembangan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, yang pertama saya lakukan yaitu pemetaan terhadap kebutuhan siswa, yaitu berupa audio. Gaya belajar siswa itu ada yang macam-macam kan Bu, seperti audio atau visual dan kinestetik. Terus kemudian jadi saya dalam belajar itu saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi konten dan produk. Ya, baiklah. Jadi area pengembangan yang akan Ibu lakukan adalah pembelajaran berdiferensiasi, yaitu berdiferensiasi konten dan produk. Ya, di tahap awal Ibu akan melaksanakan pemetaan gaya belajar murid Ibu, dari audio, mungkin ada yang visual, ada yang kinestetik. Ya, baiklah. Kira-kira ada nggak Bu yang Ibu khawatirkan dari pembelajaran besok? Yang saya khawatirkan itu waktunya itu loh. Waktunya cukup apa tidak untuk anak dapat menyelesaikan tugas yang saya berikan. Oh, baiklah. Lalu kira-kira apa Bu solusi untuk mengatasi masalah tersebut? Mungkin saya bisa memperhatikan alokasi waktu dengan baik Bu saat pembelajaran. Baiklah Bu. Jadi kaitannya dengan mengatasi masalah waktu itu akan lebih mengatur kaitannya alokasi waktu dalam pembelajaran gitu. Ya, baiklah. Luar biasa sekali Bu Eni. Kira-kira apa yang Ibu simpulkan dari percakapan kita hari ini? Besok saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan materi teks cerpen, yaitu menganalisis unsur-unsur teks cerpen. Ya, dan pertama yang saya lakukan yaitu melakukan pemetaan kebutuhan siswa melalui gaya belajarnya, yaitu ada yang audio, visual, dan kinestetik. Dalam pembelajaran itu nanti saya juga akan menggunakan teks cerpen, video, LKPD, dan di akhir pembelajaran saya akan mengadakan penilaian, yaitu siswa saya suruh membuat teks cerpen dengan berdasarkan unsur-unsur intrinsik yang ada. Ya, kalau boleh saya ulang, jadi Ibu besok itu akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu berdiferensiasi konten dan produk, kemudian diawali dengan pemetaan gaya belajar murid. Ibu akan menyampaikan mungkin materinya berupa teks, kemudian video, kemudian pembelajarannya juga dilengkapi dengan LKPD. Ya, luar biasa sekali Bu ya. Kira-kira komitmen apa yang Ibu buat untuk pembelajaran besok Bu? Untuk supervisi besok itu apa komitmen dari Ibu? Semoga
besok dapat berjalan lancar, saya dapat mengajar sesuai dengan RPP yang telah saya buat. Baiklah, semoga supervisi besok bisa berjalan dengan lancar dan dapat berjalan sesuai dengan RPP yang sudah Ibu susun. Itu luar biasa sekali. Sukses buat Bu Eni, semoga besok bisa berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih Bu Eni atas waktunya. Sama-sama. Selamat pagi Bu Eni, ketemu lagi besok ya. Anak-anak, berikut ini ada video tentang cerita pendek. Kalian simak dulu ya. Anak-anak, berikut Bu Eni mau membacakan RKPD. Nanti kalian akan menganalisis cerpen unsur-unsur cerpen yang ada di RKPD ya. Dikerjakan kelompok. Nah, setelah selesai nanti perwakilan kelompok untuk presentasi maju ya. Ya, silakan kerjakan. Silakan dikerjakan. Ya, silakan kerjakan. Satu, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Tema persahabatan, sudut pandang orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Mariani, JGB Angkatan 7 dari SMP Negeri 3 Kartasura, Kabupaten Sidoarjo, dengan fasilitator Ibu Susaimi MPD dan pengajar praktik saya Ibu Susi Lestari SPD. Depan saya juga ada teman sejawat Ibu Eni Porwandi SPD, pengajar mapel bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan tahap ketiga untuk supervisi akademik, yaitu pasca observasi dengan teman sejawat saya Ibu Eni Porwandi. Dan selanjutnya akan kita mulai. Bisa kita mulai ya Bu Eni. Selamat pagi Bu Eni. Pagi Bu Ari. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ibu bagaimana? Ya, alhamdulillah saya juga. Jadi hari ini pada saatnya kita akan melaksanakan tahap ketiga Bu, pasca observasi setelah pelaksanaan supervisi yang dilakukan Ibu kemarin. Nah, sebelum saya lanjutkan, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita ini nanti? Semoga dari percakapan ini ya Bu, saya kedepannya bisa membuat pembelajaran yang lebih baik dan menarik untuk siswa. Setelah melaksanakan pembelajaran kemarin Bu, bagaimana perasaan dari Bu Eni? Ya, saya senang karena pembelajaran berjalan lancar sesuai dengan RPP yang saya buat. Alhamdulillah ya Bu. Kemudian dari pembelajaran yang dilakukan kemarin Bu, apakah tujuan pembelajarannya itu sudah tercapai Bu? Ya, alhamdulillah semua sudah tercapai sesuai dengan tujuan pembelajaran saya, yaitu menganalisis. Setelah pembelajaran itu anak-anak bisa menganalisis unsur-unsur intuisi dari catatan. Jadi tujuan pembelajaran sudah tercapai gitu ya. Jadi anak-anak bisa menganalisis unsur implisit dan eksplisit yang terdapat di dalam catatan. Ya, baiklah Bu. Waktu percakapan kita pra observasi, area pengembangan yang Ibu lakukan itu dari pembelajaran itu apakah sudah terlaksana? Ya, kemarin itu saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Pertama yang saya lakukan itu pemetaan kebutuhan belajar siswa dari audio, visual, dan kinestetik. Lalu saya pembelajaran berdiferensiasinya itu saya tekankan pada konten dan produk. Setelah itu ada RKPD,
melalui teks-teksnya saya tuangkan dalam LKPD, lalu saya juga menggunakan video dan di akhir pembelajaran saya melakukan penilaian. Kemudian dari pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin, apakah ada kendala Bu? Kendalanya ada beberapa siswa yang mungkin kurang fokus pada saat pembelajaran. Kemudian kira-kira untuk mengatasi hal tersebut Bu, permasalahan yang tadi muncul tadi, apa yang akan Ibu lakukan? Ya, saya kemarin ya Bu, sebelum kita kemarin itu saya ingin mengembangkan kompetisi sosial emosional ya dengan teknik STOP, yaitu agar murid saya itu yang diharapkan semuanya bisa berkonsentrasi fokus terhadap pembelajaran yang saya lakukan. Jadi Ibu rencana untuk mengatasi masalah tersebut akan melakukan pengembangan pembelajaran diferensiasi yang dengan KSE gitu ya, kompetensi sosial emosional, agar siswa dapat fokus dalam belajar. Menarik sekali gitu. Kemudian selain itu rencana pengembangan apa Bu yang akan Ibu lakukan untuk pembelajaran? Selain KSE ya Bu, saya kemarin kan sudah saya laksanakan diferensiasi pada konten dan produk. Saya ingin mengembangkan pada proses. Jadi kemarin sudah ya, dan juga saya ingin membuat media pembelajaran yang lebih menarik agar siswa saya senang belajar dengan menyenangkan gitu. Menarik sekali ya Bu ya. Jadi kemarin sudah melakukan pengembangan pembelajaran diferensiasi konten dan produk. Kemudian untuk rencana selanjutnya Ibu akan melakukan pengembangan untuk diferensiasi proses. Selain itu supaya murid merasa senang dengan pembelajaran, Ibu juga akan membuat media yang lebih menarik itu ya Bu. Oke, luar biasa sekali ya Bu ya. Kira-kira kapan itu Bu waktunya? 2 minggu. Itu 2 minggu. Terus saya untuk pembelajarannya dan pembuatan medianya itu ya maksimal 1 bulan. Ya, itu untuk pembelajarannya kurang lebih 2 minggu ya Bu ya. Untuk medianya mungkin butuh waktu yang lebih 1 bulan. Oke. Tentu saja untuk melaksanakan rencana pengembangan yang Ibu lakukan itu juga butuh support system ya Bu. Kira-kira dari mana Ibu? Pertama ya saya mendapat dukungan dari kepala sekolah dan juga teman-teman rekan sejawat yang selalu memberikan masukan dan kritik kepada saya agar untuk meningkatkan kompetensi saya. Itu ya Bu ya, jadi memang dukungan dari pimpinan dan kepala sekolah itu sangat penting. Kaitannya dengan pimpinan, mungkin Ibu melakukan pengembangan apa itu beliau, mungkin itu diklat untuk pengembangan itu juga membutuhkan dukungan dari pimpinan. Tentu saja dari rekan sejawat juga penting untuk berbagi pengalaman gitu. Baiklah Bu, kalau kaitannya dengan supervisi ini Bu, bagaimana tanggapan Ibu? Ya, saya senang ditunjuk kembali sebagai objek ya saya pertama menambah pengalaman buat saya dan saya bisa mendapat kritik dan saran untuk dapat membuat saya mengajar lebih baik dan meningkatkan kompetensi yang saya miliki. Ya, tentu saja kita juga bisa berdiskusi ya Bu ya, bisa sharing pengalaman. Baiklah Bu Eni, kiranya cukup sekian percakapan kita hari ini ya pada tahap pasca observasi ini. Semoga rencana yang Ibu buat, rencana pengembangan yang Ibu lakukan bisa terlaksana dan tentu saja bisa meningkatkan kompetensi kita sebagai guru. Terima kasih Bu Eni, selamat pagi. Demikianlah praktek tahap ketiga pasca observasi dari saya, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.